Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadilatun Nikmah dari kelas 5A Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Dalam video kali ini saya akan mereview materi tentang UJT berpasangan dan UJT independen. Yang pertama kita ke UJT independen terlebih dahulu, yang mana stepnya ini lebih panjang dari UJT berpasangan nanti. Untuk soalnya ada di deskripsi video dan bisa dibaca. Intinya itu kita diminta untuk menentukan apakah ada atau tidaknya perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Asumsi data berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Taraf kepercayaannya 95%, yang artinya taraf signifikan atau alfanya itu sama dengan 0,05. Dan kita menggunakan UJT independen. Ini datanya ya, kontrol dan eksperimen. Nah, sebelum kita melakukan UJT independen, kita pastikan dulu apakah data dari sampelnya itu homogen atau tidak, yaitu dengan melakukan uji homogenitas. Uji homogenitas itu menggunakan uji F. Kriteria uji F-nya kalau misalkan F-nya itu lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Sebaliknya, kalau F-nya itu lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau ragamnya itu tidak homogen atau variansinya tidak homogen. Nah, bisa juga dengan menggunakan alfa atau p-value dibandingkan dengan alfanya tadi. Prinsip dari uji F itu adalah varian terbesar dibagi dengan varian terkecil. Sedangkan kita bandingkan dengan sistem Excel-nya, yaitu variabel 1 ada di pembilang dan variabel 2 ada di penyebut. Jadi kita pastikan dulu dari kedua data ini mana varian yang terbesar. Nah, yang terbesar itu berarti kita jadikan variabel 1 dan yang terkecil adalah kita jadikan sebagai variabel 2. Karena variabel 2 itu secara sistem di Excel itu langsung digunakan sebagai penyebut. Artinya variabel 1 itu tidak bisa langsung kita tentukan kontrol dan eksperimennya. Variansinya itu ditentukan dulu mana yang nanti akan jadi pembilang dan mana yang akan jadi penyebut. Jadi antara kontrol dan eksperimen ini mana yang akan menjadi pembilang dan mana yang akan menjadi penyebut. Sekali lagi, pembilang itu adalah varian yang besar, sedangkan penyebut ini adalah varian yang kecil. Jadi coba kita tentukan dulu variansinya. Kita tulis di sini. Kita gunakan rumus sama dengan var.s, kita masukkan angkanya. Yang eksperimen pun sama dengan var.s. Mengapa kita menggunakan rumus var.s ini? Karena kita menggunakan variasi sampel. Ternyata variansi untuk variabel kontrol ini itu lebih besar dibandingkan dengan yang eksperimen, yaitu 5,67 lebih besar dari 2,75. Jelas ya, variasi untuk kontrol jauh lebih besar dibandingkan dengan varian yang eksperimen. Maka kita jadikan kontrol ini itu sebagai variabel 1 dan yang variabel 2-nya itu adalah yang varian eksperimen. Di mana memasukkan variabel 1 dan variabel 2-nya, kita klik data, kita masukkan ke data, terus kita klik data analisis. Kita pilih test to sample for variance, lalu tekan OK. Nah, di sini ada variabel 1 dan variabel 2. Variabel 1-nya itu adalah yang kontrol. Terus variabel yang kedua adalah yang eksperimen. Jangan lupa labelnya dicentang.
Kita pilih output optionnya yang output rank. Kita letakkan di sini, lalu kita tekan OK. Nah, ini adalah uji homogenitasnya. Ini adalah hasilnya. Langsung saja kita bandingkan. Ini adalah F hitungnya, yaitu 1,93, dan ini adalah F tabelnya 2,42. 1,93 ini itu lebih kecil dibandingkan dengan 2,42, yang artinya kalau lebih kecil berarti H0 diterima. Kalau H0 diterima artinya data ini adalah homogen. Nah, bagi yang mau membandingkannya dengan menggunakan p-value, kita pilih p-value-nya. Kita lihat p-value-nya ini adalah 0,108. 0,108 ini itu jelas lebih besar dibandingkan dengan alfanya. Maka terima H0 dengan F maupun dengan alfa sama-sama terima H0. Berarti data ini adalah homogen, berasal dari kelompok-kelompok yang sama. Namun sesudah homogen kita bisa melakukan uji T independennya. Kita pilih data, lalu kita klik data analisis. Nah, di sini ada test to sample assuming equal sama unequal. Kita pilih yang equal. Kenapa? Karena data kita adalah homogen. Lalu kita tekan OK. Kita masukkan yang variabel satunya adalah yang kontrol. Untuk variabel keduanya yang eksperimen. Jangan lupa label dicentang. Kita pilih output optionnya yang output rank. Kita letakkan di bawahnya sini. Lalu kita tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari dua arah juga ya. Kita lihat yang total, karena ini adalah dua arah. Critical totalnya ini, test statnya ini adalah negatif 1,10677. Kemudian T critical-nya adalah 2,04. Kita kasih warna dulu. Kita kasih warna hijau. Yang T critical totalnya juga jelas ya, negatif 1,106 ini itu diantara min T tabel, yaitu negatif 2 dan 2. Otomatis berarti H0 diterima kalau menggunakan tes statistik. Nah, kalau kita menggunakan p-value-nya, kita pilih yang total, berarti 0,27 ini dibandingkan dengan alfanya, yaitu 0,05. Jelas ya, 0,27 ini jauh lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Kalau lebih besar berarti H0 diterima. Itu artinya jika H0 diterima, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Untuk kesimpulannya kita tulis di bawah sini. Kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah yang dihafal kedua kelompok. Nah, ini adalah uji T independen. Selanjutnya kita ke uji T berpasangan. Di dalam uji T berpasangan ini kita diminta untuk menentukan apakah ada atau tidak perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Asumsi datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan.
H1-nya ada perbedaan rata-rata hasil kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, pastikan untuk melakukan uji statistik uji T berpasangan ini, kita harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syaratnya yaitu datanya harus normal, kemudian datanya harus intervalator rasio dan juga dari kelompok yang sama. Nah, karena sudah terpenuhi, maka kita bisa melanjutkan ke uji T. Setelah kita menentukan H0 dan H1-nya, kita tentukan dulu taraf kepercayaannya. Nah, kalau kita menggunakan taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan atau alfanya itu 0,05. Setelah itu kita akan menggunakan uji T berpasangan. Nanti hasilnya kita bisa menggunakan lewat T hitung dibandingkan dengan T tabel, kemudian atau kita akan menggunakan p-value. T hitung ini itu kalau di Excel biasanya T stat. Nah, ini p-value-nya. Kalau H0-nya seperti ini, tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan, maka kita sedang menggunakan uji T yang dua arah. Kita mulai uji T statistiknya. Jadi, ini datanya yaitu pre-test dan post-test, yaitu data sebelum pelatihan dan data sesudah pelatihan. Kemudian untuk analisisnya, kita klik data analisis. Kemudian kita pilih yang test pair to sample for means. Kita pilih yang ini. Lalu kita tekan OK. Karena data kita pasangan ya. Kita tekan untuk yang variabel satunya ini kita masukkan datanya yaitu yang pretest. Untuk yang variabel 2-nya yaitu yang post-test. Jangan lupa labelnya dicentang, output rank-nya kita letakkan di samping. Kemudian kita OK. Nah, ini adalah data hasil analisis dari uji T berpasangan. Ada 14 data sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian ini adalah variansinya dan ini adalah rata-ratanya. Kita coba langsung tentukan untuk T statistiknya itu adalah negatif 7,55. Nah, kalau kita menggunakan dua arah berarti kita perhatikan yang T critical to tail yang ini bawah yaitu 2,16. Nah, ini T tabelnya berarti yang min T tabel itu artinya adalah min negatif 2,16. Nah, pertanyaannya, apakah T stat ini itu ada di antara negatif 2,16 dan 2,16? Jawabannya tentu tidak. Maka jelas bahwa bukan memenuhi kondisi yang pertama ini, otomatis memenuhi kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua ada yang lebih dari dan ada yang kurang dari. Kalau kita lihat ini T statnya itu ada negatif 7,55, ternyata kurang dari min T tabelnya. Jadi negatif 7,55 itu kurang dari 2,16. Kondisi ini yang terpenuhi. Karena kondisi ini yang terpenuhi, maka kita menolak H0. Artinya kita terima H1. Jadi yang dibandingkan yang ini. Kita kasih warna. Ini ya yang dibandingkan T stat sama T critical to tail. H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Nah, bagaimana kita memutuskan T ujinya menggunakan p-value? Kita ambil p-value-nya yang to tail, yaitu ini 4,173 ini 0,4 ini 0,4 ini 0,0004 ini itu lebih kecil dibandingkan dengan alfanya. Mengapa? Karena n-nya ini itu adalah pangkat, jadi
0,00004 itu lebih kecil dari 0,05. Itu artinya bahwa dalam kondisi yang kedua ini kita tolak H0, kita terima H1. Jadi antara T critical ini dan T statistiknya ini, T statnya ini dan T tabelnya maupun P value-nya itu menghasilkan keputusan yang sama, yaitu H0 ditolak, yang artinya H1 diterima. Kalau dalam bahasa sehari-hari berarti dapat kita simpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Kita tulis kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogik guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, ini untuk uji berpasangan. Jadi untuk uji yang independen itu langkahnya jauh lebih panjang dibandingkan dari yang uji berpasangan ini. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.